di ayat 217, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, maka mereka itu hapus amal mereka dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu tempat tinggalnya di neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal neraka selama-lamanya. Jadi orang yang masuk Islam kemudian dia murtad dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya di mana? Neraka. Orang kafir semuanya yang mereka tidak masuk agama Islam, yang mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya mereka semua neraka. Semuanya neraka. Itu harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Ini agama. Ini keyakinan. Ketika orang kafir, siapa aja orang kafir itu, dia tidak masuk agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW dan dia masuk ke kafir, tempat tinggalnya neraka. Siapa dia? Apakah ada seorang anaknya muslim, bapaknya kafir, mati udah bapaknya, tempatnya neraka. Ibunya demikian kafir, tempatnya neraka. Kalau dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Bahkan orang-orang kafir menyesal di hari kiamat. Orang kafir semuanya menyesal di hari kiamat. Mereka ingin kembali ke dunia, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa. Di neraka bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan 1000-2000 tahun, jutaan tahun dalam neraka. Makanya orang-orang kafir tempat tinggal mereka neraka. Tapi di dunia ini kita nggak bisa nentukan. Maksudnya saya gini, ada orang kafir nggak boleh katakan kamu neraka, nggak boleh. Nggak bisa, nggak boleh. Kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah kita ajak dia nggak mau, ya udah kita biarkan. Orang tua kita atau saudara atau famili yang kafir, kemudian kita ajak nggak mau kita kasih buku, dia nggak mau baca, kita ingatkan terus, mati dalam keadaan kafir, ya kekal dalam neraka. Contohnya siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib. Nabi gak berhenti dakwahkan Abu Thalib terus menerus, tapi kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka, dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Meskipun dia membantu agama Islam ini di saat Nabi dimusuhi oleh orang Mekah, tapi nggak ada manfaat kalau dia tidak masuk dalam agama Islam. Maka orang kafir ketika dia masuk neraka, dia menyesal. Manfaat atau tidak? Tidak manfaat sama sekali. Dia ingin keluar dari api neraka, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Antum lihat ayatnya dalam surah Ali Imran, biar antum tahu, antum bisa kasih saudara famili yang masih kafir diingatkan, hati-hati kalau kamu tetap dalam kekafiran, kamu diancam loh masuk neraka. Kita nggak memastikan, kita tidak boleh memastikan orang masuk neraka sejelek apapun amalnya dia, karena kita belum tahu tentang akhir kehidupan seorang. Sama kebalikannya, orang melakukan taat sebaik apapun taatnya dia, kita nggak boleh pastikan dia masuk surga, karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan dia, kita nggak tahu. Surah Al-Imran ayat 91. Kita melihat Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadi mil'ul ardi dhaba wa la yuftara bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima seorang pun dari mereka sepenuh bumi emas, meskipun mereka tebus dengan sepenuh bumi emas, nggak bisa. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong, nggak ada penolongnya. Artinya orang-orang kafir ingin keluar dari api neraka, menebus dengan sepenuh bumi emas, nggak bisa. Makanya kita ingatkan, Nabi kan mengancam kepada orang-orang kafir, kalau kalian tetap dengan kafiran, Allah akan masukkan kalian dalam neraka. Nabi-nabi mengatakan, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti dari kiamat akan ditimpa kepada kalian nanti. Ingatkan orang-orang kafir. Kalau kalian beriman dan baik sama kalian, Allah akan jamin kalian dengan surga.
Begitu dakwah, itu dakwah para nabi, para rasul seperti itu. Mengabarkan gembira, memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid kepada Allah dengan sorga, bagi yang berbuat syirik, kafir, munafik, dan yang lain diancam dengan neraka. Itu dakwah. Dan itu dakwah oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum.